Kalian pasti sudah tahu bahwa negara Jepang merupakan negara dengan produksi blue film yang begitu besar. Bahkan, JAV sendiri menjadi penyumbang pendapatan negara kedua setelah sektor industri. Alasan dibalik dari perkembangan JAV di Jepang karena latar belakang dari agama nenek moyang orang Jepang, yakni Shintois. Ajaran agama tersebut tidak mengenal yang namanya dosa murni. Oleh karena itu, seks dalam agama dianggap sebagai semacam panggilan alam, sehingga mereka harus memenuhinya. Selama tidak menyakiti sesama, maka itu bukanlah sebuah dosa. Sedangkan dosa menurut agama Shintoisme adalah suatu kegiatan apabila merusak alam dan melakukan hal-hal bersifat destruktif lainnya. Walaupun demikian, budaya Jepang yakni seks bebas, meskipun dianggap sebagai hal biasa dan bukan merupakan hal tabu layaknya seperti ciuman atau bermesraan di depan umum. Justru hal-hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan dan tidak menghormati orang lain di masyarakat Jepang. Hal tersebut sangat kontradiktif dengan adanya museum seks tersebar di berbagai belahan Jepang dan praktek prostitusi yang berstatus ilegal secara undang-undang. Namun hal itu tidak dipusingkan oleh masyarakatnya sendiri. Dengan adanya paham Shintoisme yang dianut oleh masyarakat Jepang, anak-anak pun akhirnya bisa mendapatkan akses yang leluasa terhadap segala hal yang berbau seksualitas seperti museum seks, berfoto dengan organ vital pria, hingga parade. Hal tersebut diperkuat dengan adanya suatu budaya di mana setiap cewek di Jepang selalu melepas masa keperawanannya saat masa sekolah. Tentu saja hal berharga tersebut diberikan kepada teman dekat, bukan pacarnya. Gimana bro? Minat sekolah di Jepang kah? Selain alasan di atas, keluarga juga sudah tahu namun masih tetap cuek. Karena menurut mereka, anak-anak juga harus mengetahui tentang budaya seks saat sekolah. Bahkan, mereka membicarakan hal tersebut layaknya sedang berbicara mengenai masalah sekolah. Walaupun demikian, ada beberapa alasan mengapa cewek Jepang masih perawan. Salah satunya karena fisik. Kebanyakan wanita Jepang yang cantik dan seksi biasanya telah melepas keperawannya kepada teman dekatnya. Sedangkan yang masih perawan biasanya memiliki masalah fisik pada wajahnya. Walaupun pada dasarnya jumlah mereka hanya 6% saja, alasan lainnya mengapa seks bebas begitu lumrah adalah karena pergaulan yang begitu bebas dan tak terkontrol. Hal tersebut dapat diketahui melalui salah satu penulis blog. Anggap saja namanya Pak Dedi. Dedi ini hadir di sebuah acara pernikahan. Di pernikahan tersebut diperlihatkan kisah asmara kedua mempelai mulai dari berkenalan hingga menikah. Gilanya, yang bikin otak gua nge-freeze. Di akhir sesi mereka juga secara terang-terangan menampilkan hasil tes urin yang menyatakan kalau si cewek positif hamil. Gimana menurutmu bro? Beda dengan di Indonesia di mana hal tersebut akan menjadi aib dari keluarga besar mempelai. Dan tidak mungkin diperlihatkan secara terang-terangan di acara pernikahan. Namun, masih ada kabar baik bro. Beberapa tempat di Jepang saat ini masih memiliki gadis yang perawan seperti Hokkaido, Aomori, Hiroshima, Okayama, Kagoshima, Kumamoto, dan masih banyak lagi yang belum terpengaruh dari Tokyo Metropolitan. Walaupun demikian, Jepang sendiri menyarankan mereka melakukan hubungan tersebut karena kurangnya angka kelahiran dari negara tersebut. Pemerintah Jepang sendiri harus menerapkan beberapa sistem dengan memberikan tunjangan pada pasangan di Jepang. Sebelum saya mengakhiri ulasan mengenai alasan dibalik lumrahnya seks di Jepang, saya sarankan kepada kalian agar tidak meniru apa yang dilakukan oleh negara Jepang. Kita harus mematuhi norma-norma yang ada pada lingkungan kita. Sebab jumlah penduduk di Jepang beda dengan di lingkungan kita. Mungkin itu semua dilakukan untuk memperbaiki ras mereka. Lumrahnya budaya seks di Jepang. Jepang memiliki begitu banyak tradisi unik. Bahkan mungkin tabu jika dilihat dari sudut pandang budaya lain. Salah satunya yang berkaitan dengan seks. Tampaknya budaya tradisional Jepang menganggap seks bagi sesuatu yang luhur. Meskipun tidak seterbuka orang barat dalam urusan seks, hubungan badan dianggap sebagai bentuk prokrasi dan lambang kesuburan. Dari sekian banyak tradisi kuno Jepang, berikut ini beberapa di antaranya yang berkaitan erat dengan seks.
Honen Matsuri. Sejatinya, Honen Matsuri adalah festival panen yang dirayakan oleh warga Komaki Aichi setiap tanggal 15 Maret. Panen yang dirayakan tak harus berupa hasil pertanian. Uang berlimpah, ternak, dan hadirnya keturunan pun dianggap sebagai panen yang perlu disyukuri. Menariknya, festival ini melibatkan ritual mengarak mikoshi, kuil kecil, dengan patung kejantanan pria yang disebut Owasgata. Alat kelamin pria dianggap sebagai simbol kesuburan, berkah yang bakal menjamin melimpahnya panen. Berkat keunikannya ini, Honen Matsuri menjadi salah satu daya tarik wisata di Komaki. Wisatawan dari seluruh dunia berdatangan khusus untuk menyaksikan perayaannya. Selanjutnya adalah kuil payudara. Jepang punya beberapa kuil yang menyembah payudara wanita. Dua di antaranya adalah Ryuwon-ji atau lebih dikenal dengan nama Mama Kanon di Aichi dan Jison-in di Kudoyama, Wakayama. Di halaman kedua kuil ini terdapat banyak sekali patung, boneka, atau jimat berbentuk payudara wanita. Payudara dikaitkan dengan Kanon, Dewi welas asih dalam mitologi Jepang. Konon memuja sang dewi di kuil payudara akan memberikan berkah berupa kelahiran yang mudah. Di Jison-in, para peziarah percaya kalau jimat payudara yang sudah diberkati dengan doa bisa membawa kesembuhan bagi para wanita yang sedang sakit. Ada pula remaja yang datang ke sana untuk meminta agar payudaranya tumbuh subur. Dengan bentuk yang indah, ada-ada saja. Kanamara Matsuri. Kalau Komaki punya Honen Matsuri, Kawasaki punya Kanamara Matsuri. Secara harfiah, Kanamara Matsuri berarti dewa penis besi besar. Festival ini dilangsungkan pada minggu pertama bulan April dan masih bertahan sejak abad 17. Dalam festival ini, alat kelamin pria merupakan simbol perlawanan terhadap kekuatan jahat. Konon dulu ada iblis yang bersembunyi di dalam vagina seorang gadis dan kemudian mengebiri kemaluan dua pria sekaligus. Lantas, para gadis meminta bantuan pandai besi untuk membuatkan alat kelamin besi untuk mengusir setan. Selama berlangsungnya Kanamara Matsuri, pengunjung bisa membeli berbagai pernak-pernik berbentuk alat kelamin pria, antara lain roti, permen, mainan, dan aksesoris. Onda Matsuri. Onda Matsuri atau secara harfiah diartikan sebagai festival sawah. Festival diadakan pada minggu pertama bulan Februari. Ini adalah salah satu festival kesuburan tertua di Jepang. Pada saat perayaan berlangsung diadakan ritual seks publik yang di kuil Asukani Imasu. Ritual kesuburan ini dipercaya bisa membawa keberuntungan dalam perjodohan dan kehamilan. Konsei Matsuri. Konsei Matsuri adalah festival menunggang ukiran patung kelamin pria di Jepang. Pesertanya adalah para wanita yang ingin memiliki anak atau suami. Dirayakan setiap tahun pada tanggal 29 April di Osawa Hot Spring. Konsei Matsuri dipercaya dapat mendatangkan kehamilan bagi para peserta wanita, serta membuat mereka jadi enteng jodoh. Para peserta wanita akan melakukan ritual pencucian patung kayu berbentuk penis, dengan berat sekitar 150 kg dan panjang 1,4 meter. Kemudian salah seorang peserta wanita yang beruntung akan ditunjuk untuk menunggangi patung tersebut. Ososo Matsuri. Inuyama, Jepang memiliki festival Shinto kuno yang dikenal dengan sebutan Ososo Matsuri. Secara harfiah diartikan sebagai festival vagina. Perayaan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk kesehatan wanita, tetapi juga untuk mensyukuri atas jumlah panen yang melimpah dan segala macam kemakmuran dan kesuburan. Para warga setempat juga percaya bahwa dengan mengikuti perayaan unik ini, mereka dapat menyembuhkan kemandulan, impotensi, dan menjamin kesuksesan bisnis serta kesuburan di tahun-tahun berikutnya. Geisha. Jika biasanya pekerja seks dipandang negatif, tradisi geisha justru dibanggakan oleh orang Jepang. Hanya para wanita dengan bakat besar yang boleh menjalani pelatihan sebagai geisha. Sementara bagi para pelanggan pria, berhubungan dengan geisha merupakan sebuah gengsi. Pasalnya, geisha yang sangat sukses pun bisa pilih-pilih pelanggan. Dompet tebal saja tak menjamin seseorang bisa mendapatkan perhatian geisha, apalagi jika sampai bisa menjadikan simpanan.
Keberadaan geisha sebagai salah satu peninggalan tradisi kuno Jepang memang unik. Berawal dari wanita penghibur alias pekerja seks komersial biasa, profesi geisha berkembang menjadi penghibur kelas atas yang kadang disetarakan dengan seniman. Pasalnya, geisha memang menjalani pelatihan khusus selama bertahun-tahun dan wajib menguasai sejumlah cabang seni seperti tari, musik, dan sastra.